Mungkin malam ini kamu sedang memikirkan seseorang yang pernah kamu sebut dalam doa, namun tak kunjung datang. Seseorang yang kamu cintai dalam diam, tanpa pernah benar-benar tahu apakah ia juga memikirkanmu, atau justru telah melangkah jauh dan melupakanmu sepenuhnya. Ada rindu yang kamu simpan, ada harapan yang kamu rawat, tapi waktu seolah tidak berpihak. Namun tenanglah, tidak ada cinta yang luput dari pengetahuan Allah. Dia tahu siapa yang kamu rindukan, bahkan sebelum namanya terucap dalam doa. Dia tahu betapa tulusnya hatimu, betapa sabarnya kamu menunggu tanpa pamrih. Dan percayalah, Allah tidak pernah salah waktu. Ada alasan mengapa kamu belum dipertemukan, mungkin karena hatimu sedang dipersiapkan. Sebab ketika dua hati benar-benar siap, maka pertemuan itu akan terjadi, bukan karena kebetulan, tapi karena kehendak Allah yang paling indah. Kadang, cinta itu hadir diam-diam, tanpa aba-aba, tanpa rencana, tanpa bisa dijelaskan dengan logika. Ia muncul perlahan, lembut, tapi nyata. Tumbuh dari perasaan yang sederhana, dari tatapan yang tak disengaja, dari kebaikan kecil yang menyentuh hati, atau dari kehadiran seseorang yang entah mengapa terasa begitu menenangkan. Cinta seperti itu tidak selalu dimulai dengan niat untuk memiliki. Terkadang ia lahir hanya karena hati mengenali sesuatu yang indah, sesuatu yang tulus, sesuatu yang membuat jiwa merasa dekat, walau tanpa harus saling memiliki. Dan disitulah keindahan cinta yang tidak terburu-buru, cinta yang tidak menuntut, tidak memaksa, tapi memilih untuk tumbuh dalam keheningan yang penuh makna. Namun tidak semua cinta harus segera disampaikan. Ada cinta yang terlalu suci untuk dikejar dengan cara yang tergesa. Ada perasaan yang justru lebih indah ketika dijaga dalam doa, bukan diumbar dalam kata. Karena kadang, mengungkapkan terlalu cepat bisa merusak keindahan yang sedang Allah rancang. Doa adalah cara paling lembut untuk mencintai tanpa merusak takdir. Ketika kamu mendoakan seseorang, kamu sedang menitipkan hatimu pada penjaga yang paling aman, Allah. Dan ketika kamu memilih diam, bukan berarti kamu lemah. Bukan berarti kamu takut, atau tidak cukup berani untuk mengungkapkan perasaanmu. Diammu adalah bentuk kedewasaan, tanda bahwa kamu lebih percaya pada rencana Allah daripada keinginan diri sendiri. Kamu tahu, cinta yang sejati tidak perlu dipaksakan. Kamu tahu, jika memang Allah menghendaki, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan jarak yang jauh, waktu yang panjang, dan keadaan yang tampak mustahil sekalipun, tidak akan mampu menutup jalan yang telah Allah siapkan. Allah tidak butuh bantuanmu untuk menakdirkan. Dia hanya butuh kesabaranmu untuk percaya. Karena cinta yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan cinta yang dijaga olehnya tidak akan hilang, hanya tertunda sampai waktunya tiba. Mungkin saat ini kamu sedang diuji dengan rasa rindu yang tak tersampaikan, dengan penantian yang melelahkan, dengan harapan yang belum menjadi nyata. Tapi ketahuilah, penundaan bukan berarti penolakan. Bisa jadi, Allah sedang memperbaiki hatimu terlebih dahulu, agar ketika cinta itu datang, ia tidak membawa luka, melainkan membawa ketenangan. Cinta yang terlalu cepat kadang melahirkan kecewa, tapi cinta yang tumbuh dalam waktu dan doa, melahirkan kedewasaan. Allah tahu kapan kamu siap mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dia tahu kapan hatimu cukup tenang untuk tidak lagi menggenggam seseorang karena takut kehilangan, tapi mencintainya karena ingin melihatnya bahagia, apapun takdir yang terjadi nanti. Dan bukankah itu makna cinta yang sejati? Cinta yang tidak menuntut balasan, tapi menyerahkan semuanya kepada sang pemilik hati. Cinta yang tidak menolak takdir, tapi percaya bahwa setiap hal yang terjadi, termasuk perpisahan, juga bagian dari kasih sayang Allah. Jadi, jangan merasa kecil hanya karena cintamu tak terbalas. Jangan menyesal hanya karena doamu belum diijabah hari ini. Setiap kali kamu memilih untuk tetap diam dan berdoa, langit mencatat kesabaranmu. Setiap kali kamu menahan diri dari sesuatu yang Allah belum halalkan, malaikat menyaksikan betapa kuatnya hatimu. Dan di balik semua itu, Allah sedang menyusun sesuatu. Mungkin bukan dia yang kamu harapkan, tapi pasti seseorang yang kamu butuhkan. Seseorang yang akan datang bukan untuk melengkapi kekuranganmu, tapi untuk berjalan bersamamu dalam ketaatan, dalam kedamaian, dan dalam cinta yang diridainya. Karena cinta sejati tidak berawal dari pandangan, tapi dari izin Allah. Dan jika Allah sudah mengizinkan, maka tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada waktu yang terlalu lama, dan tidak ada alasan yang terlalu sulit. Semua akan indah pada waktunya. Ketika dua hati yang saling mendoakan akhirnya dipertemukan,
bukan karena kebetulan, tapi karena takdir yang telah ditulis dengan cinta oleh Sang Maha Penyayang. Allah tidak pernah terburu-buru. Dia bukan Tuhan yang bekerja dengan tergesa, karena setiap waktu yang Dia tetapkan selalu memiliki makna. Dia tahu kapan hati siap, dan kapan pertemuan harus terjadi. Dia tahu kapan seseorang harus datang, dan kapan seseorang harus pergi. Semuanya tidak pernah terjadi terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat, selalu tepat, meski seringkali manusia baru mengerti setelah semuanya berlalu. Kadang kamu merasa lelah menunggu. Kamu merasa doamu menggantung di langit tanpa jawaban. Padahal sebenarnya, setiap doa sudah diterima, hanya saja belum saatnya untuk diwujudkan. Allah tidak sedang mengabaikanmu. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih sempurna dari yang kamu bayangkan. Dan salah satu hal yang paling rumit untuk disiapkan bukanlah pertemuan itu sendiri, melainkan hatimu dan hatinya. Allah sedang mengolah hatimu, agar cukup kuat untuk mencintai tanpa menggenggam. Dia sedang mengajarimu agar tidak menjadikan manusia sebagai pusat kebahagiaanmu. Sebab jika cinta membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri, itu bukan cinta, itu keterikatan. Cinta sejati datang dari hati yang tenang, dari jiwa yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Maka sebelum Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang kamu cintai, Dia akan lebih dulu mempertemukanmu dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Mungkin saat ini kamu masih perlu belajar mencintai tanpa memiliki. Belajar bahwa cinta tidak selalu berarti harus bersama. Terkadang, cinta yang paling tulus justru adalah ketika kamu rela melihat seseorang bahagia, meski kebahagiaan itu bukan bersamamu. Itulah bentuk kasih yang paling tinggi, cinta yang tidak mengikat, tapi mengikhlaskan. Kamu juga sedang belajar untuk ikhlas, tanpa pamrih. Belajar bahwa tidak setiap rasa harus dibalas, karena kadang Allah hanya ingin mengajarkanmu arti mencintai tanpa syarat. Mungkin seseorang itu hadir bukan untuk dimiliki, melainkan untuk mengajarkanmu cara mencintai dengan benar, bukan dengan ego, bukan dengan rasa takut kehilangan, tapi dengan ketenangan dan keikhlasan. Dan ya, kamu juga masih perlu belajar melepaskan ego. Ego yang selalu ingin segalanya berjalan sesuai rencana. Ego yang ingin memaksa semesta agar segera mempertemukan kamu dengannya. Padahal, cinta yang terburu-buru seringkali hanya melahirkan luka. Cinta yang dipaksakan akan cepat layu, sementara cinta yang diserahkan kepada Allah akan tumbuh dan berakar dalam kesabaran. Sebab cinta yang benar tidak hanya membuatmu berdebar, tapi juga menenangkan jiwamu. Cinta yang sejati tidak membuatmu gelisah, tapi justru membawa kedamaian. Ketika kamu berada dalam cinta yang benar, kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu, jika memang dia ditulis untukmu, maka apapun yang terjadi, dia akan tetap kembali dengan cara yang Allah kehendaki. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling cepat datang, tapi tentang siapa yang tetap tinggal, meski diuji oleh waktu dan jarak. Bukan tentang siapa yang membuatmu tersenyum sesaat, tapi siapa yang membuatmu semakin dekat dengan Tuhanmu. Karena sejatinya, cinta adalah ibadah, dan ibadah yang tergesa tidak akan sampai pada makna yang sesungguhnya. Allah tahu kapan waktunya kamu berhenti mencari dan mulai dipertemukan. Dia tahu kapan seseorang siap menjadi amanah, bukan sekadar pelarian. Dia tahu kapan hatimu cukup dewasa untuk mencintai tanpa kehilangan arah. Mungkin saat ini kamu sedang dalam fase menunggu, tapi jangan biarkan penantianmu sia-sia. Gunakan waktu ini untuk memperbaiki dirimu, untuk memperdalam imanmu, untuk menjadi seseorang yang pantas bukan hanya dicintai, tapi juga dipercayai. Sebab Allah tidak akan memberikanmu seseorang yang setengah siap, ketika kamu sendiri masih setengah sadar akan makna cinta yang sebenarnya. Dia ingin kamu memahami bahwa cinta bukan tentang kepemilikan, melainkan tentang tanggung jawab, kesetiaan, dan ketenangan batin. Jadi, jangan terburu-buru. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan meleset, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bertahan. Percayalah pada waktu Allah, karena waktunya selalu adil. Ketika nanti pertemuan itu datang, kamu akan mengerti mengapa semua penantian ini harus panjang, mengapa semua doa terasa sunyi, dan mengapa semua yang hilang dulu akhirnya bermakna. Pada akhirnya, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Ternyata semua yang tertunda dulu, bukan karena Engkau lupa, tetapi karena Engkau ingin aku siap mencintai bukan dengan keinginan, tapi dengan kedewasaan. Siap menerima bukan karena butuh, tapi karena percaya. Dan disitulah kamu akan merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Cinta yang datang dengan restu Allah,
tidak akan membuatmu cemas, tidak akan membuatmu merasa kurang, karena cinta itu hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk meneguhkan hati bahwa kamu telah cukup. Itulah mengapa Allah tidak pernah terburu-buru, karena baginya bukan sekadar pertemuan yang penting, tetapi kesiapan dua jiwa yang telah disembuhkan oleh waktu dan doa. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu, inilah cinta yang tidak datang untuk menguji, tetapi untuk menenangkan, cinta yang ditulis oleh Allah sendiri. Dalam psikologi hati, cinta yang belum siap seringkali melahirkan ketergantungan. Ia bukan tumbuh dari kelimpahan, tetapi dari kekosongan yang belum sembuh. Kita mencintai bukan karena ingin memberi, tapi karena ingin diisi, ingin menambah luka yang belum selesai, ingin menemukan cermin bagi bagian diri yang masih hilang. Kita berharap kehadiran seseorang bisa memperbaiki apa yang selama ini rapuh di dalam diri. Padahal, cinta sejati tidak pernah lahir dari kebutuhan untuk disembuhkan oleh orang lain, melainkan dari hati yang sudah sembuh dan siap membagi kedamaian. Ketika cinta datang terlalu cepat, tanpa kesiapan jiwa, ia mudah berubah menjadi kecewa. Kita menjadi sensitif, mudah curiga, mudah tersinggung. Kita menuntut perhatian, memaksa pembuktian, karena di dalam diri masih ada kekosongan yang belum tersentuh kasih sayang diri sendiri. Hubungan yang seharusnya menumbuhkan justru menjadi tempat pelarian, karena kita belum benar-benar mengenal siapa diri kita tanpa cinta dari orang lain. Itulah mengapa Allah menundanya. Bukan karena Dia tidak mendengar doamu, bukan karena kamu tidak layak dicintai, tapi karena Allah ingin menyelamatkanmu dari cinta yang akan melukai. Cinta yang datang sebelum waktunya bisa menjadi ujian yang berat, bukan karena cinta itu salah, tetapi karena hati yang menerimanya belum siap menanggung tanggung jawabnya. Allah tahu, manusia yang belum berdamai dengan dirinya sendiri akan mudah menjadikan cinta sebagai tambalan. Dia ingin kamu mencintai bukan karena kekurangan, tetapi karena kelimpahan. Dia ingin kamu memberi cinta dari hati yang penuh, bukan dari hati yang haus. Maka penundaan yang kamu rasa menyakitkan itu, sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling lembut. Dia tidak ingin kamu kehilangan arah, hanya karena cinta yang salah waktu. Tundanya pertemuan itu adalah proses pemulihan. Proses untuk membangunkan kesadaranmu bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang hadir, tapi tentang siapa yang bertahan ketika kamu harus menghadapi dirimu sendiri. Ketika Allah menunda pertemuan, Dia sedang menuntunmu untuk lebih dalam mengenal makna mencintai diri, agar nanti, ketika kamu bertemu seseorang, kamu tidak mencarinya untuk melengkapi kekuranganmu, tetapi untuk berjalan bersamanya menuju kebaikan. Sebab cinta sejati tidak tumbuh di antara dua orang yang saling membutuhkan, melainkan di antara dua jiwa yang saling menguatkan. Ia lahir ketika dua manusia yang sudah berdamai dengan masa lalunya, bertemu dan saling berbagi kedamaian, bukan saling menambah luka. Cinta seperti itu tidak lagi menuntut apa yang bisa aku dapatkan darimu, melainkan apa yang bisa kita bangun bersama. Dan untuk mencapai titik itu, hati harus dibersihkan terlebih dahulu. Hati harus belajar melepaskan cinta yang bersyarat, harus berani menatap kesepian tanpa terburu-buru, mencari pelarian. Sebab, kesepian tidak selalu buruk. Kadang kesepian adalah ruang yang Allah sediakan. Agar kamu bisa berdoa dengan lebih jujur, agar kamu bisa mendengar suara hatimu yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk keinginan. Mungkin saat ini kamu merasa hampa, merasa tertinggal karena orang lain sudah menemukan pasangannya sementara kamu masih sendiri. Tapi ketahuilah, sendirimu bukan tanda bahwa kamu tidak dicintai, melainkan tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk cinta yang lebih besar dan lebih matang. Dia ingin kamu mengenal cinta yang tidak hanya membuatmu berbunga-bunga, tetapi juga membuatmu bertumbuh. Cinta yang tidak hanya membuatmu berdebar, tetapi juga menenangkan jiwamu dan mendekatkanmu kepadanya. Ketika akhirnya kamu bertemu orang itu nanti, Allah ingin kamu datang bukan sebagai seseorang yang butuh diselamatkan, melainkan sebagai seseorang yang sudah siap untuk menyayangi. Kamu tidak lagi mencintainya dengan kekosongan, melainkan dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Kamu tidak mencintainya karena takut kehilangan, tetapi karena kamu ingin membersamai dalam kebaikan. Dan kamu tidak lagi berkata, "Aku mencintaimu karena aku membutuhkannya," melainkan, "Aku mencintaimu karena aku ingin menjadi ladang kebaikan bersamamu." Cinta yang datang dari hati yang telah Allah pulihkan akan terasa berbeda. Ia tidak memenjarakan, tapi membebaskan. Ia tidak membuatmu gelisah, tapi menenteramkan.
Ia tidak menimbulkan cemburu berlebihan, tapi menghadirkan rasa syukur yang dalam. Sebab, cinta yang benar tidak pernah menuntut pembuktian terus-menerus, karena keberadaannya sendiri sudah menjadi bukti kehadiran rahmat Allah di antara dua jiwa. Jadi, jika hari ini cintamu masih tertunda, jangan berduka. Setiap detik penantianmu adalah bagian dari proses penyembuhan yang Allah susun dengan lembut. Dia sedang menyiapkanmu untuk menerima cinta yang tidak akan membuatmu kehilangan arah. Cinta yang tidak lagi bergantung pada manusia, tapi bersandar kepada keyakinan bahwa setiap perasaan yang hadir, jika dijaga dengan cara yang benar, akan berakhir pada kebaikan yang Allah kehendaki. Dan ketika hari itu tiba, ketika kamu akhirnya bertemu dengan seseorang yang Allah pilihkan, kamu akan tersenyum dan berkata, "Inilah dia, bukan karena aku mencarinya, tapi karena Allah mengirimkannya tepat ketika hatiku sudah siap." Itulah cinta yang tidak lagi lahir dari luka, melainkan dari jiwa yang telah disembuhkan. Cinta yang datang bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk melengkapi perjalanan spiritualmu menuju cinta yang tertinggi, cinta kepada Allah. Ingatlah, Allah tidak akan salah mempertemukan. Dia tidak pernah keliru dalam menulis takdir, apalagi dalam menyatukan dua hati. Jika memang dia ditakdirkan untukmu, maka bahkan setelah ribuan jalan memisahkan, setelah waktu, jarak, dan keadaan mencoba menjauhkan, Allah akan menciptakan satu jalan yang mempertemukan. Pertemuan yang tidak kamu duga, di waktu yang tidak kamu sangka, dan dengan cara yang hanya bisa kamu sebut sebagai keajaiban. Karena ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Satu langkah kecil bisa menjadi pintu takdir besar, satu peristiwa sederhana bisa menjadi awal dari kisah yang kamu tunggu. Mungkin hari ini kamu merasa jauh darinya, tapi siapa tahu esok Allah mempertemukan kalian dalam keadaan yang lebih baik, lebih dewasa, lebih siap untuk mencintai bukan hanya dengan rasa, tetapi juga dengan iman dan tanggung jawab. Namun jika ternyata bukan dia, maka percayalah, bukan karena Allah tidak mendengar doamu, bukan karena cintamu tidak cukup tulus, tapi karena Allah tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi jika kamu tetap bersama orang itu. Dia tahu betapa besar luka yang mungkin menunggumu di ujung jalan, dan karena kasih sayangnya, Dia memilih untuk melindungimu dengan perpisahan. Dan saat waktunya tiba, Allah akan menggantinya dengan seseorang yang membuatmu mengerti mengapa semua penantian itu dulu harus kamu lewati. Seseorang yang tidak datang untuk mengulang luka, tetapi datang untuk menyembuhkan. Seseorang yang tidak membuatmu merasa cemas, tetapi menghadirkan rasa aman dan tenang. Seseorang yang tidak hanya kamu cintai, tapi juga membuatmu semakin mencintai Allah. Jadi, jangan takut kehilangan. Apa yang hilang darimu tidak pernah benar-benar hilang di sisi Allah. Jangan resah menunggu, karena penantian bukan hukuman, tetapi proses penyucian hati, agar kamu siap menerima yang terbaik. Allah tidak ingin kamu hanya mendapatkan cinta, Dia ingin kamu mendapatkan ketenangan di dalam cinta itu. Dan untuk itu, Dia sedang mempersiapkan segalanya. Bukan hanya Dia yang kamu harapkan, tapi juga dirimu sendiri agar mampu menjaga ketika cinta itu akhirnya datang. Tugasmu bukan mencari siapa yang terbaik untukmu, tapi menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Perbaiki hatimu, perbaiki niatmu, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Karena ketika hati sudah baik, maka yang datang pun akan baik. Ketika niatmu suci, maka jalanmu akan dipenuhi keberkahan. Dan ketika kamu menyerahkan semuanya pada Allah, kamu akan melihat betapa indahnya caranya menulis kisah hidupmu. Sebab cinta yang ditulis oleh Allah tidak pernah datang terlambat. Ia tidak tergesa, tapi juga tidak tertinggal. Ia datang tepat ketika hatimu sudah siap menerimanya, ketika luka-luka masa lalu sudah sembuh, dan ketika kamu sudah mampu mencintai dengan cara yang benar. Bukan untuk memiliki, tapi untuk menyempurnakan. Dan pada akhirnya, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, terima kasih telah menundanya. Karena kini aku mengerti, yang datang terlambat bukan Dia, tetapi kesiapan hatiku untuk mencintai sebagaimana Engkau mengajarkan." Maka percayalah, setiap pertemuan dan perpisahan ada dalam kendalinya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Semua adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna, rencana yang membawa kamu, dan cinta yang tulus, menuju waktu terbaik yang telah ditentukannya. Dan malam ini, sebelum tidur, katakan dalam hatimu,
Ya Allah, aku serahkan rasa ini kepadamu. Jika dia memang untukku, dekatkanlah dalam waktu terbaikmu. Jika bukan, maka tenangkan hatiku, hingga aku mampu mencintai takdirmu. Jika naskah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe, agar setiap pesan yang menenangkan jiwa seperti ini bisa terus menemani perjalanan hati Anda.